Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa soal mengenai materi yang telah kami pelajari selama semester 1 dan semester 2. Untuk materi pertama yang akan kita bahas di semester 1 itu adalah materi eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu adalah perkalian berulang. Eksponen ini punya 7 sifat. 7 sifatnya itu seperti yang saya paparkan di atas. Untuk mendalami materi eksponen ini, saya punya soal untuk dibahas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk soalnya. Yang pertama itu ada tentukan nilai X dari persamaan berikut. A. 25 pangkat X ditambah 1 sama dengan 5 pangkat X. B. Akar pangkat 4 dari 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27X ditambah 2. Nah, untuk soal yang kedua, di sini kita punya grafik dengan rumus fx sama dengan 3 dikali 3 pangkat x min 1. Pertanyaannya, nilai K yang memenuhi adalah A. 9, B. 1, C. 2, dan D. 5. Yuk kita bahas jawaban dari soal yang sebelumnya. Nah, soal yang pertama, yaitu ada tentukan nilai X dari persamaan berikut. Kita bahas dulu yang A. Yang A itu ada 25 pangkat X ditambah 1 sama dengan 5X. Pada soal yang ini, kita bakal pakai rumus dari sifat-sifat eksponen yang ketiga, yang C nih, yang ini. Nah, selanjutnya kita bahas cara pengerjaannya. Itu ada 25 pangkat X ditambah 1 sama dengan 5 pangkat X. Pertama-tama hal yang kita harus lakuin yaitu cari dulu akar dari 25. Fungsinya supaya apa sih kita cari itu? Supaya mempermudah kita, jadi kita bisa coret dari 5 yang di seberangnya dan juga nanti hasil dari akar 25 itu. Nah, akar 25 itu berapa? Akar 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, jadi ntar posisinya jadi 5 pangkat 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan 5 pangkat X. Nah, kalau udah gini kan udah ada angka yang sama nih. Kalau ada angka yang sama berarti kita bisa coret angkanya. Jadi bentuknya sekarang tinggal 2X ditambah 2 sama dengan X. Nah, kenapa bisa kayak gini? Di sini kita menggunakan rumus yang tadi tuh, rumus yang ketiga. Nah, itu jadi 2 dikali X ditambah 2 dikali 1. Maka hasilnya 2X ditambah 2 sama dengan X. Kenapa yang di seberangnya itu X? Karena 5-nya tadi udah kita coret. Nah, selanjutnya posisinya kita tuker tuh. Jadi 2X dikurang X sama dengan min 2. Nah, kalau kita pakai rumus pindah ruas ini, yang tadinya plus, kalau kita pindahkan ke seberangnya, itu maka jadi minus. Jadi minus ya. Kalau misalkan minus dipindahkan ke seberangnya, maka akan jadi plus. Nah, kalau udah kayak gini, kita mulai hitung nih. 2X dikurang X itu berarti 2 dikurang, sama aja seperti 2 dikurang 1. Jadi hasilnya tinggal 1. 1 itu adalah X. Nah, sisanya yang di seberangnya itu adalah min 2, maka hasilnya X sama dengan min 2. Jadi nilai X dari persamaan 25 pangkat X ditambah 1 sama dengan 5X itu adalah min 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal yang B dari nomor pertama. Itu ada akar 4 dari 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat X ditambah 2. Nah, kalau kayak gini, kita bakal pakai dua rumus, yaitu rumus yang ketujuh dan rumus yang ketiga, atau rumus G dan rumus yang C. Nah, kita mulai pengerjaannya. Akar 4 dari 9 pangkat 2 di 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat X ditambah 2. Caranya, sama seperti yang sebelumnya, kita akan cari akar dari 9 dan akar dari 27 dulu supaya bisa dicoret, sehingga kita mengerjakannya lebih mudah lagi. Nah, akar dari 9 itu 3 pangkat 2, dan akar dari 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini, jadi posisinya 3 pangkat 2 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat X ditambah 2. Nah, itu kan ada akarnya ya. Di soalnya itu ada akar 4. Kalau akar 4 itu kita coret, maka itu akan jadi per. Jadi, posisinya sekarang 3 pangkat 2 pangkat 2X dikurang 1 per 4 sama dengan 3 pangkat 3 pangkat X ditambah 2. Nah, kalau udah kayak gini, 3 sama 3 kan sama, berarti kita bisa coret tuh 3-nya. Nah,
sekarang kita akan masuk ke rumus yang C. Rumus yang C itu kita akan, berarti kalau masuk rumus yang C, kita akan kalikan 2 dikali 2X dikurang 2 dikali 1 per 4. Lalu, untuk rumus yang di seberangnya lagi, 3 dikali X ditambah 3 dikali 2. Nah, hasilnya jadi 4X dikurang 2 per 4 sama dengan 3X ditambah 6. Nah, kalau udah kayak gitu, akar 4 itu kita kalikan ke seberangnya, yaitu 4 dikali 3X ditambah 4 dikali 6. Hasilnya jadi 4X dikurang 2 sama dengan 12X ditambah 24. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan kelompokin nih. Kita pakai rumus pindah ruas lagi. Jadi, 4X dikurang 12X sama dengan 24 tambah 2. 4X dikurang 12X itu sama aja seperti 4 dikurang 12. 4 dikurang 12 itu sama dengan min 8. Lalu kita tambahin X, jadi min 8X. Terus, 24 ditambah 2 itu jadi 26. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan pindah ruaskan tuh. Min 8-nya kita pindah ruas ke seberangnya. Jadi, X sama dengan min 26 per 8. Oke, kita akan bahas soal terakhir dari materi eksponen ini, yaitu soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kita disajikan sebuah grafik dengan rumus fx sama dengan k dikali 3 pangkat x min 1. Grafik ini melalui titik 2,6. Artinya, x sama dengan 2 dan y sama dengan 6. Jadi, f2 sama dengan 6. Yang ditanyakan itu adalah nilai dari k. Nah, cara menjawabnya, pertama kita masukkan dulu rumus yang disajikan tadi, yaitu ada fx sama dengan k dikali 3 pangkat x min 1. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nih, f2 sama dengan 6. Nah, sekarang kita substitusikan ke soalnya, yaitu k dikali 3 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 6. Kenapa jadi 3 pangkat 2? Padahal kan tadinya 3 pangkat x. Karena x itu kan tadi sama dengan 2. Jadi, semua yang bentuknya x di dalam soal akan kita ubah jadi angka 2. Jadi, k dikali 3 pangkat 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu jadi 1, berarti k dikali 3. Kalau pangkat 1 itu nggak perlu ditulis ya teman-teman, jadi tinggal sisa 3 aja. Jadi sisanya k dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita sekarang pakai rumus pindah ruas lagi nih. Di rumus pindah ruas, apa yang dikali, maka kalau dipindahin akan jadi dibagi. Jadi k sama dengan 6 dibagi 3, karena tadi 3-nya kita pindah ruaskan. Nah, kalau 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita telah menemukan nilai dari k, yaitu 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Logaritma. Logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan, atau yang biasanya kita sebut tuh eksponen. Logaritma digunakan untuk menentukan besarnya pangkat dari suatu bilangan pokok. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu 5 log 100 dikurang 5 log 4. Ini merupakan pengurangan bilangan logaritma. Cara penyelesaiannya itu sesuai sifat-sifat logaritma yang sudah kita pelajari sebelumnya. 100 dan 4 ini kita gabung dan kita bagi. Jadi kita tulis 5 log 100 bagi 4 atau 5 log 100 per 4. 100 bagi 4 hasilnya 25. Jadi kita tulis lagi 5 log 25. 25 ini merupakan hasil dari pemangkatan dari 5 pangkat 2. Jadi kita tulis lagi 5 log 5 pangkat 2. Kalau sudah kita temukan hasilnya 5 log 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 ini 2-nya kita taruh di depan, jadi 2 kali 5 log 5. 5 log 5 ini hasilnya 1. Jadi kita tulis lagi 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi kita simpulkan bahwa hasil dari 5 log 100 dikurang 5 log 4 adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adolf Vita Nugraha, absen 5 dari kelompok 1. Saya akan jelasin pengertian aritmatika.
Carilah suku ke-100 dari barisan aritmatika 2, 5, 8, 11. A, 2B, U2 kurang U1 sama 5, 5 kurang 2 sama 3. N 100 UN sama A tambah N kurang 1 B. UN sama dengan 2 tambah 100 kurang 1 sama 2 tambah 99 kali 3 sama dengan 299. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan geometri. Terdapat angka 8, 16, 24, titik-titik. Maka U3 adalah, diketahui A-nya adalah 8, rasionya 16 bagi 8 adalah 2. Ditanyanya U3. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. A-nya tadi 8, rasionya tadi 2, N-nya tadi 3 dikurang 1. A-nya adalah 8, rasionya tadi 2, N kan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 8 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 4 hasilnya 32. Jadi U3 nya adalah 32. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu deret aritmatika. Dan contoh soal yang akan saya gunakan yaitu 30 ditambah 35 ditambah 40 titik tambah 90. Tentukan S6-nya. Nah, kita cari diketahuinya dulu teman-teman, seperti A. A adalah suku awal atau suku pertama. Jadi suku awal suku pertama yang tadi yaitu 30, B yaitu beda 35 dikurang 30, dan UN. Kenapa kita cari UN? Karena tadi kita ada suku terakhir, ya kan? Jadi UN itu kan suku terakhir, jadi UN-nya yaitu 90. Karena kita ada UN-nya, jadi kita pakai rumus UN, yaitu rumus UN SN sama dengan N per 2 kurung buka A ditambah UN. SN N-nya 6, yang tadi kita tentukan S6-nya gitu kan. Jadi kita pakai S6 sama dengan N-nya 6, jadi S6 sama dengan 6 per 2 kurung buka A yang tadi 30 ditambah UN-nya 90, kurung buka 30 ditambah 90 kurung tutup. 6 bagi 2 3 kurung buka 30 ditambah 90 kurung tutup. Atau kalian mau langsung seperti sama dengan 3 di kurung buka 120, karena tadi 90 ditambah 30 berapa teman-teman? 120 gitu. 120 kurung tutup. Lalu langsung kita jawab 120 dikali 3, hasilnya di 120 jadi 3 kurung buka 120, karena tadi 90 ditambah 30 120, 3 dikali 120 hasilnya adalah 360 gitu teman-teman. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya saya akan membahas tentang deret geometri. Soalnya tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah titik-titik. Diketahui A-nya adalah 3, rasionya 6 bagi 3 adalah 2. Ditanyanya S6. Jadi rumusnya adalah
A dikali R pangkat N min 1 per R dikurang 1. A-nya kali 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1. Jadi 3 dikali 64 dikurang 1 per 2 kurang 1. Jadinya 64 kurang 1 jadinya 63. Satunya 1 yang di bawah itu diabaikan saja. Jadi 3 dikali 63 adalah 189. Jadi S6 nya adalah 189. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu merasionalkan bentuk akar. Dan contoh soal yang akan saya gunakan hari ini yaitu 11 per akar 9 ditambah akar 7. Untuk menjawabnya saya akan tulis ulang soalnya terlebih dahulu. 11 per akar 9 ditambah akar 7. Lalu dikali, dan karena tadi soalnya adalah positif, jadi selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi negatif. Jadi akar 9 dikurang akar 7 per akar 9 dikurang akar 7. Lalu sama dengan 11, kita masukin yang tadi, kurung buka akar 9 dikurang akar 7, kurung tutup per akar 9 dikurang akar 7. Apakah ini sudah selesai? Belum teman-teman. Kita melakukan tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu sama dengan 11. Kita masukin yang tadi karena itu ada 2, jadi kita masukin jadi 11 akar 9 dikurang 11 akar 7 per 9 dikurang 7, jawabannya 2. Nah, karena 2 jadi kita tulis 2 di sini. Nah, jadi 11 sama dengan 11 akar 9 dikurang akar 7 per 2. Nah, gitu teman-teman jawabannya. Rumus suku tengah barisan aritmatika. Rumus suku tengah barisan aritmatika adalah UT sama dengan A plus UN per 2. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang ditanyakan adalah suku tengahnya. Penyelesaiannya adalah kita harus tahu terlebih dahulu nih suku pertama dan suku terakhirnya. Suku pertama yaitu 2 dan suku terakhirnya yaitu 10. Jadi kita tulis dulu rumusnya, yaitu UT sama dengan A plus UN per 2. Nah, selanjutnya kita tulis bilangannya, jadi UT sama dengan 2 plus 10 per 2. Nah, 2 plus 10 ini kita tambahin, jadi kita tulis UT sama dengan 12 per 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, jadi suku tengahnya adalah 6. Rumus sisipan barisan aritmatika. Rumus sisipan barisan aritmatika adalah B aksen sama dengan UN kurang A per K tambah 1. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu diketahui di antara bilangan 20 dan 120 disisipkan 24 buah bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika. Yang ditanyakan adalah tentukan beda dan suku ke-12-nya. Sebelum itu kita tentukan dulu UN-nya, yaitu 120, A-nya 20, dan K-nya 24. Kita tentukan bedanya terlebih dahulu, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu B aksen sama dengan UN kurang A per K tambah 1. Rumusnya ini kita ubah jadi bilangan, yaitu B aksen sama dengan 120 kurang 20 per 24 tambah 1. Ini kita jumlahkan dan hasilnya B aksen sama dengan 100 per 25. 100 dibagi 25 hasilnya 4, jadi bedanya adalah 4. Lanjut kita tentukan suku ke-12-nya. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A tambah dalam tanda kurung N kurang 1 kali B. Rumusnya ini kita ubah jadi bilangan juga, yaitu U12 sama dengan 20 tambah dalam tanda kurung 12 kurang 1 kali 8. Nah, 12 kurang 1 hasilnya 11. Kita tulis lagi U12 sama dengan 20 tambah
dalam kurung 11 kali 8. 11 kali 8 hasilnya 20, hasilnya 88. Jadi kita tulis lagi, U12 sama dengan 20 tambah 88. 20 tambah 20 tambah 88 hasilnya 108. Jadi suku ke-12 nya adalah 108. Selanjutnya kita masuk ke materi trigonometri. Materi trigonometri ini adalah materi terakhir dari semester 1. Nah, di materi ini saya sudah menyiapkan 2 soal. Soal yang pertama, kita disuruh menyatakan besar sudut dalam satuan derajat dan radian. Yang A itu ada 8/5 pi radian yang harus kita ubah menjadi derajat. Lalu yang B ada 225 derajat yang harus kita ubah ke bentuk radian. Lalu soal yang kedua, kita disuruh menentukan nilai sin A ditambah cos A. Lalu di situ tertera gambar segitiga di mana alasnya sudah diketahui, sisi miringnya sudah diketahui, tapi depannya tidak diketahui. Jadi kita harus mencari dulu tingginya itu berapa atau depannya itu berapa, lalu kita akan mencari sin dan cos A-nya. Sekarang kita bahas jawaban dari soal-soal trigonometri tersebut. Nah, dari nomor pertama. Di nomor pertama ini kita pakai 2 rumus. Rumusnya itu yang ini nih. Jadi 1 derajat sama dengan 1/360 derajat putaran. Lalu 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Nah, untuk pengerjaan yang A, caranya itu 8/5 pi radian sama dengan 8/5 dikali 180 derajat. Nah, kalau misalkan ada tulisan pi radian setelah putaran, maka dikalikannya jadi 180 derajat. Tapi kalau nggak ada, dikalikannya jadi 360 derajat. Nah, kita kembali lagi ke soal. Lalu ini 180 derajatnya bisa kita coret dengan 5. Jadi 180 derajatnya kita bagi jadi 5, 5-nya kita bagi jadi 5 juga. Nah, 180 bagi 5 sama dengan 36 derajat. Lalu 8 dikalikan 36 derajat sama dengan 288 derajat. Jadi hasilnya 8/5 pi radian sama dengan 288 derajat. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Soal yang B ini kita disuruh mengubah dari bentuk derajat ke bentuk radian. Nah, kalau bentuk derajat ke bentuk radian, kita lihat rumusnya. Di rumusnya, kalau kita ingin mengubahnya menjadi radian, maka harus dikalikan pi per 180. Nah, kita masukkan rumusnya ke dalam soal. 225 derajat dikali 108 dikali pi per 180. Lalu 225 ini bisa kita bagi nih. Kita bagi jadi hasilnya 25/20 pi. Nah, 25/20 pi ini bisa kita kecilkan lagi, kita sederhanakan lagi jadi 5/4 pi radian. Kalau kita jadikan bentuk desimal maka jadi 1,25 pi radian. Jadi 225 derajat sama dengan 1,25 pi radian atau 5/4 pi radian. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2 dari trigonometri. Nah, di soal ini kita disuruh menentukan nilai sin A jika dijumlahkan dengan cos A. Di soalnya sudah tertera gambar segitiga ya, di situ segitiga ABC di mana sudah diketahui alas dan sisi miringnya, tapi belum diketahui tingginya. Ini sisi miring, ini alas dan ini tingginya nih. Nah, cara mencari tingginya itu kita carinya rumusnya adalah akar dari sisi miring pangkat 2 dikurang alas pangkat 2. Nah, sisi miringnya tadi kan 5, berarti 5 pangkat 2 dikurang alasnya adalah 3, jadi 3 pangkat 2. Lalu kita cari dulu nih, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, jadi akar dari 25 kurang 9, 25 dikurang 9 sama dengan 16. Jadi akar dari 16 adalah 4. Nah, sekarang kita udah ketemu nih tingginya itu 4. Jadi di sini 4, di sini 3, dan di sini 5. Sekarang tugas kita adalah mencari sin A dan cos A. Sin itu rumusnya depan per miring. Kalau cos itu rumusnya samping per miring. Nah, itu kan kita disuruhnya mencari yang A. Kalau mencari yang A berarti ini segitiganya kita balik jadi seperti ini. Segitiganya tadinya begini, kita balik jadi seperti ini. Nah, jadi yang tadinya di sini kan tadinya di sini 4, berarti dibalik begini jadi 4-nya jadi yang alas gitu. Terus yang jadi tinggi itu adalah 3 dan yang miring tetap 5. Nah,
kita sekarang nyari sin A. Sin A itu rumusnya depan per miring. Depannya itu tadi 3, lalu miringnya adalah 5. Berarti sin A sama dengan 3 per 5. Lalu cos A. Cos A itu tadi rumusnya samping per miring. Samping itu yang mana sih? Tadi kan cuman ada alas, tinggi, sama sisi miring. Samping yang mana? Samping itu yang alas di sini. Nah, jadi kalau misalkan cos A itu samping per miring, berarti di sini tadi 4 dan sisi miringnya 5. Jadi cos A adalah 4 per 5. Nah, selanjutnya tahap terakhir kita disuruh nih cari penjumlahannya. Sin A ditambah cos A. Sekarang kita jumlahkan 3 per 5 ditambah 4 per 5. Karena bagian bawahnya sudah sama-sama sama gitu angkanya, jadinya kita tinggal tambahin tuh 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7, jadi 7 per 5. Jadi nilai dari sin A ditambah cos A itu adalah 7 per 5. Pusat SPL TV. Grace, Nadia, dan Alila pergi ke supermarket. Sampai di sana, Grace membeli 2 susu dan 3 permen seharga 18.000. Nadia membeli 1 susu, 2 permen, dan 1 ciki seharga 13.000. Sedangkan Alila membeli 2 susu, 2 permen, dan 1 ciki seharga 16.000. Harga 1 susu, 1 permen, dan 1 ciki adalah... Nah, langsung aja ke jawabannya. Susu saya lambangkan sebagai S. Permen saya lambangkan sebagai P. Ciki saya lambangkan sebagai C. Nah, diketahui Grace membeli 2 susu dan 3 permen seharga 18.000. Berarti 2S tambah 3P sama dengan 18.000. Kita jadikan persamaan 1. Nah, Nadia membeli 1 susu, 2 permen, dan 1 ciki seharga 13.000. Berarti 1S tambah 2P tambah 1C sama dengan 13.000. Kita jadikan persamaan 2. Nah, Alila membeli 2 susu, 2 permen, dan 1 ciki seharga 16.000. Kita jadikan 2S tambah 2P tambah 1C sama dengan 16.000. Kita jadikan persamaan 3. Nah, kita eliminasi nih persamaan 2 dan 3. 1S tambah 2P tambah 1C sama dengan 13.000 dikurang 2S tambah 2P tambah 1C sama dengan 16.000. Nah, kita kurang nih. 1C kurang 1C itu nggak ada, habis. 2P kurang 2P nggak ada, itu habis. Nah, 1S kurang 2S sama dengan min S. Karena min S itu sama dengan 1. Min 1. Nah, 13 kurang 16.000 sama dengan min 3.000. Jadi, min S sama dengan min 3.000. Nah, kita jadikan S sama dengan 3.000. Jadi, kita udah ketemu nih nilai S-nya. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1. 2 kali 3.000 tambah 3P sama dengan 18.000. Tambah. Nah, habis itu 600 tambah 3P sama dengan 18.000. Nah, habis itu kita substitusi persamaan 1. 2 kali 3.000 tambah 3P sama dengan 18.000. Berarti 6.000 tambah 3P sama dengan 18.000. Berarti kita menentukan 12.000. Nah, kita substitusi persamaan 1. 2 kali 3.000 tambah 3P sama dengan 18.000. Nah, berarti jadi 6.000 tambah 3P sama dengan 18.000. Nah, ini kan 6.000 nih. Di sini 18. Nah, berarti kita harus nebak 6.000 tambah berapa nih? Sama dengan 18.000. Berarti 12.000. Berarti 3P sama dengan 12.000. Nah, 12 bagi 3 sama dengan 4, berarti 4.000.
Nah, kita substitusikan persamaan yang kedua. 3000 tambah 2 kali 400 tambah C sama dengan 13.000. 3.000 tambah 8.000 tambah 1C sama dengan 13.000. 11.000 tambah 1C sama dengan 13.000. Nah, berarti 1 C itu 2.000. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai pertidakssamaan linear. Di sini pertanyaannya 4x ditambah 8y lebih besar atau sama dengan 16. Kemudian langsung saja kita jawab. 4x ditambah 8y sama dengan 16. Kemudian kita buat tabel seperti yang sudah ada di gambar. Lalu langsung saja kita uji titik 0,0. 4x ditambah 8y lebih besar atau sama dengan 16. 4 dikalikan 0 ditambah 8 dikalikan 0 lebih besar atau sama dengan 16. 0 lebih besar atau sama dengan 16. Ini pernyataannya salah. Nah, karena pernyataannya salah, kita harus cari area luar atau HP-nya itu ada di luar ya. Lalu karena ini lebih besar atau sama dengan, ada sama dengannya, maka kita menggunakan garis lurus, bukan menggunakan garis putus-putus ya. Kemudian saya akan menjelaskan materi mengenai mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Jadi di gambar sudah ada grafiknya ya. Langsung saja kita tulis 7x ditambah 6y lebih kecil atau sama dengan 42. Kemudian kita uji titik 0,0. 7x ditambah 6y lebih kecil atau sama dengan 42. 7 dikalikan 0 ditambah 6 dikalikan 0 lebih kecil atau sama dengan 42. 0 lebih kecil atau sama dengan 42. Nah, di sini saya menggunakan lebih kecil atau sama dengan, ada sama dengannya karena grafik ini menggunakan garis lurus, bukan menggunakan garis putus-putus. Kita masuk ke materi menentukan akar-akar PK atau persamaan kuadrat. Nah, di materi ini saya sudah menyiapkan satu soal, tapi soalnya itu adalah A dan B. Nah, kita bahas soalnya dulu. Yang A itu ada X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Lalu soal yang B itu ada 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 9 sama dengan 0. Untuk mengerjakan kedua bentuk soal ini, saya akan memakai dua rumus, yaitu ada faktorisasi dan juga rumus ABC. Oke, yang pertama kita akan bahas penyelesaian yang soal 1A dengan rumus faktorisasi. Nah, menurut saya sendiri rumus faktorisasi ini lebih mudah. Nggak lebih mudah sih, lebih simple ya, jadinya lebih simple daripada rumus ABC. Nah, kita mulai ya. Jadi, tahap yang pertama kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu ada X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita harus cari bilangan berapa yang kalau dikali hasilnya 12 dan kalau ditambah hasilnya min 7. Bilangan berapa? Ya, yaitu min 4 dan min 3. Karena min 4 dikali min 3 sama dengan 12 dan min 4 ditambah min 3 sama dengan min 7. Nah, kita masukin ke dalam kurung X dikurang 4, tutup kurung, masukin lagi dalam kurung X dikurang 3, tutup kurung sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal turunin aja tuh. Kalau misalkan X min 4, atasnya min, berarti kalau kita taruh ke bawah, jadi hasilnya plus. Nah, sama juga, kan tadi min juga tuh, X min 3, berarti kalau kita turunin ke bawah, jadi X sama dengan 3. Nah, kalau misalkan di atasnya X plus 4 tadinya tuh, berarti di bawahnya jadi X min 4, jadi kayak ditukar aja gitu. Nah, jadi hasil akhirnya adalah nilai X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir dari penentuan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk soal ini kita pakai rumus ABC. Rumus ABC ini cukup rumit, tapi nggak rumit banget. Oke, kita mulai mengerjakan. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya sama seperti sebelumnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 9 sama dengan 0. Nah, namanya juga rumus A, B, C, berarti kita harus nentuin dulu nih yang mana yang A, yang mana yang B, dan yang mana yang C. A-nya itu di soal ini sama dengan 2, B-nya 3, dan C-nya itu min 9. Nah, selanjutnya kita masukin rumusnya nih. Rumusnya itu min B plus minus
akar dari B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, kan tadi kita sudah menentukan ABC-nya. Sekarang kita tinggal masukin angka-angka itu ke dalam rumus. Jadi tadi ada B-nya itu 3. Di sini ditulis min B. Berarti kita masukin jadi min 3 plus minus akar dari B. B-nya itu tadi 3. Berarti jadi 3 pangkat 2 dikurang 4. A-nya itu berapa? A-nya tadi 2. Jadi dimasukin jadi dikali 2. Kemudian di sini ada C dimasukin jadi dikali min 9 per 2 dikali, jadi A-nya itu adalah 2, jadi 2 dikali 2. Nah, sekarang kita masukin lagi min 3 plus minus akar dari 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 itu 9 dikurang 2 dikali 9 dulu, 2 dikali min 9 dulu itu adalah min 18. Min 18 dikalikan 4 jadinya adalah min 72 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Min 3 plus minus akar dari 9 dikurang min 72. Nah, kalau min ketemu min, itu berarti jadi plus. Berarti 9 ditambah 72 sama dengan 81 per 4. Jadi, selanjutnya, akar dari 81 itu berapa? 9. Berarti jadi lebih sederhana lagi. Min 3 plus minus 9 per 4. Selanjutnya kita bakal nyari X1 sama X2-nya. Nah, tadi kan disitu ada tanda plus minus. Nah, kalau untuk X1 kita gunakan tanda plus. Untuk X2-nya kita gunakan tanda minus. Kita bahas yang X1 dulu. X1 sama dengan min 3 plus 9 per 4. Nah, min 3 ditambah 9 sama dengan 6 per 4. Nah, kita sederhanakan lagi. X1-nya hasilnya jadi 3 per 2. Lalu ada X2. X2 tadi kita menggunakan minus karena X1-nya tadi udah menggunakan plus. Berarti jadi min 3 dikurang 9 per 4 sama dengan min 3 dikurang 9 sama dengan min 12 per 4. Jadi X2-nya adalah min 12 bagi 4 jadi min 3. Nah, jadi hasil akhir dari akar-akar persamaan yang kedua ini adalah 3 per 2 atau min 3. Halo, jadi saya akan menjelaskan contoh soal dari materi grafik fungsi. Buatlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan berikut. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X. Lalu, kita cari dulu sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X. Karena tadi Y sama dengan 0, jadinya 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X. Lalu kita faktorkan, yang dimana kita cari angka berapa kali berapa yang hasilnya 0 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya min 10. Kita dapat yaitu X kurang 10 dan X ditambah 10. Lalu kita hitung dan hasilnya kita sama-sama dapat X sama dengan 10 dan X sama dengan 0. Jadi sumbu X-nya yaitu 10,0 dan 0,0. Lalu kita cari Y dengan syarat X sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 10X. Kita substitusikan yang tadi X sama dengan 0, jadinya Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 10 dikali 0, yang dimana hasilnya Y sama dengan 0. Jadi sumbu Y-nya yaitu 0,0. Kita cari lagi titik puncaknya, yaitu P, Q sama dengan min B per 2A, D per min 4A. Lalu yang tadi min B per 2A jadinya 10 per 2 kali 1. Dan D per min 4A yaitu min 10 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 0 per min 4 dikali 1. Lalu kita dapat 5,100 per
min 4. Lalu hasilnya yaitu 5,25. Lalu kita susun titik koordinatnya yang tadi kita dapat, yaitu 10,0, 0,0, 0,0, dan 5,25. Lalu kita gambar di buku kotak-kotak seperti yang digambar ini. Oke, sekian. Saya akan menjelaskan contoh soal dari menyusun persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 5 sama dengan 0 adalah, kita cari dulu ABC-nya, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 5. Terus kita cari pK lama dulu. Yang pertama adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, sama dengan min 4 dikurang per 1. Karena min kali min sama dengan plus, jadinya 4 per 1 sama dengan 4. Lalu yang kedua adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Lalu lanjut kita cari PK baru atau persamaan kuadrat baru. Untuk membedakan PK lama dan PK baru, di PK baru kita menggunakan P dan Q. Yang pertama kita cari seperti di PK lama, yaitu P ditambah Q sama dengan 2x1 ditambah 2x2. Karena sama-sama 2, jadinya kita tulis saja dengan 2 dikali x1 ditambah x2 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu selanjutnya adalah P dikali Q sama dengan 2x1 dikali 2x2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, jadinya kita tulis saja 4 dikali x1 kali x2. Karena udah dapat di PK lama tadi, kita langsung tulis saja 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu kita langsung ke menyusun persamaan kuadrat barunya, yaitu x pangkat 2 dikurang x1 ditambah x2x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Lalu kita jadinya x2 dikurang 8x ditambah 20 sama dengan 0. Jadi sekian, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi kita masukin rumusnya dulu. Jadi rumusnya ini ada ini. Nah, selanjutnya udah nulis rumusnya, nanti kita dari nilai sama frekuensi ini dikali gitu. Jadi kan nilainya ada 3 sama frekuensinya ada 7. Jadi 3 dikali 7, dan selanjutnya ada 6 sama 3, ada 7 sama 11, 8 sama 4, 9 sama 2. Itu dikali gitu. Terus nanti diperin sama frekuensinya ada 7, 3, 11, 4, 2. Jadi kan yang tadi ini dari 3 kali 7, 6 kali 3, 7 kali 11, nanti itu dijumlahin, jadi 3 kali 7, 21, tambah 18, tambah 17, tambah 32, tambah 18, terus perin sama 7 tambah 3 tambah 11 tambah 4 tambah 2. Jadi kan 21 tambah 18 tambah 77 tambah 32 tambah 18, ini hasilnya 166. 7 tambah 3 tambah 11 tambah 4 tambah 2, ini ada 27. Jadi 166 per 27. Jadi 166 dibagi 27, hasilnya ada 6,64. Di sini saya akan menjelaskan tentang histogram dan poligon. Data berat badan dalam kilogram 50 orang bagi berikut. Berat badan di sini sudah ditulis dalam bentuk interval, kemudian sudah ada frekuensinya. Untuk membuat histogram, kita menentukan TB-nya terlebih dahulu. Rumus TB adalah BB dikurang 0,5. Jadi
31 dikurang 0,5 jadi 30,5. 41 dikurang 0,5 jadi 40,5. 51 dikurang 0,5 jadi 50,5. 61 dikurang 0,5 jadi 60,5. Dan 71 dikurang 0,5 jadi 70,5. Setelah menentukan TB, kita menentukan TA-nya. Rumus TA adalah batas atas ditambah 0,5. Jadi 40 ditambah 0,5 jadi 40,5. 50 ditambah 0,5 jadi 50,5. 60 ditambah 0,5 jadi 0,5. 70 ditambah 0,5 jadi 70,5. 80 ditambah 0,5 jadi 80,5. Di sini sudah ada histogram ada tabelnya dalam diagram batang. Di ujung ujungnya kita di bawahnya itu ditulis TB. Jadi ada 30,5, 40,5, 50,5, 60,5 dan 70,5. Kemudian untuk memperjelas bahwasannya ini adalah histogram atau diagram batang, kita diberi garis putus-putus. Banyak frekuensi yang mendapatkan berat badan 30,5 sampai 40,5 adalah 7. Berarti ditulisnya tuh 7 tuh di antara 6 dan 9, kemudian 6, kemudian 20 ditulis di antara 18 dengan 21, kemudian 12, kemudian 5 yang ditulis di antara 3 dengan 6. Selanjutnya kita membuat poligonnya. Karena tadi kita udah buat diagram batangnya, jadi kita bisa langsung membuat poligonnya. Membuat poligon kita harus menambahkan XY-nya. Cara dapetin XY-nya yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2 jadi 35,5. Dan seterusnya begitu untuk mencari XY-nya. XY-nya itu kita taruh di antara 30. Jadi XY-nya kita taruh di antara 30,5 dengan 40,5. Jadi itu 35,5 itu di antara 30,5 dengan 40,5. Kemudian ada 45,5, ada 55,5, ada 65,5, ada 75,5. Kemudian di tengah-tengahnya kita kasih garis putus-putus sebagai petanda itu XY-nya. Setelah itu di setiap titik di tengahnya dikasih garis sebagai tanda poligonnya. Jadi pertama kita urutin ini angka-angka yang udah ditanyain tadi. Nah, terus nanti kita tambah-tambahin, dijumlahin. Dan di sini udah ditambah-tambahin. Nah, 2 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Terus ini kan di sini angkanya ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus di per 10. Terus nanti kita jumlahin dari angka-angka ini. Dan di sini tadi saya udah ngejumlahin, hasilnya ada 46. Nah, nanti 46 ini dibagi 10, hasilnya 4,6. Halo, di sini jadi saya akan mengerjakan tentang soal modus. Nah, berikut ini adalah soal dan penjelasannya. Nah, langkah awal untuk modus data kelompok, kita harus mencari terbaru letak modusnya di mana. Nah, caranya gampang. Jadi kita tinggal lihat frekuensi yang paling tinggi. Nah, itu di sini tuh angka 8. Nah, berarti modusnya itu
ada di nilai 47 sampai 52. Nah, setelah modusnya udah dapat, baru kita masukin rumus modus data kelompok. Nah, di mana itu rumusnya itu adalah MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. TB itu adalah tepi bawah kelas. Lalu di mana TB-nya? Jadi TB-nya itu di situ 47 dikurang 0,5. Maka TB-nya itu adalah 46,5 tambah D1. Nah, D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, 8 ini kelas modus dan 5 ini kelas sebelumnya. Jadi 8 dikurang 5 adalah 3 per, nah D1-nya itu adalah 3 ditambah D2. Nah, D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti 8 dikurang 2 adalah 6. Dan untuk panjang kelasnya ini kita hitung dari 35 ke 40. Nah, jadi panjang kelasnya itu 6. Maka P-nya itu adalah 6. Nah, dilanjut lagi. Nah, 46,5 ditambah 3 per 3 tambah 6, 9. Nah, kali 6. Nah, jadi 46,5. Nah, jadi tuh di situ kita kaliin dulu. 3 kali 6 tuh 18. Nah, 18 dibagi 9 itu 2. Jadi 46,5 ditambah 2. Nah, jadi hasil akhirnya itu 46,5 ditambah 2. Nah, jadi tuh hasilnya itu 48,5. Halo, jadi di sini saya akan membahas tentang soal median. Nah, berikut ini ada soal dan penjelasannya. Oke, jadi median itu rumus itu TB plus C setengah N dikurang FK per Fmed. Jadi TB-nya itu 50. Nah, 50 itu tengah-tengahnya itu 25 kan. Jadi itu 25 tuh kita berhentinya di 20. Jadi tuh 74 dikurang 0,5 yaitu 73,5. Nah, sedangkan C-nya itu tuh 74 ke 80 tuh jadinya 7 kan. Nah, selanjutnya itu kita kayak setengah N-nya itu adalah tuh 25. Terus FK-nya itu adalah 12 ditambah 6 sama dengan 18 per 20 tadi. Nah, jadi kita tinggal hitungin 73,5 ditambah 25 dikurang 18 kan 7 per 20. Nah, jadi 73,5. Nah, 7 kan kali 7 tuh 49 per 20. Jadi 73,5 ditambah 49 dibagi 20 yaitu hasilnya 2,45. Nah, ini tinggal dilanjutin aja. Jadi 73,5 itu ditambahin 2,45, hasilnya itu 75,95. Saya akan membuatkan satu soal kuartil. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut adalah, nah, jawabannya itu pertama, langkah pertama itu kita urutkan dulu datanya. Nah, sudah saya urutkan jadi 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19. Nah, masing-masing datanya itu saya tandai dengan X, data ke misalnya 10, data ke 1 jadi X1. Nah, diketahui di sini itu ada datanya ada 13. Dan 13 itu adalah angka ganjil. Jadi untuk menemukan kuartil bawah kita menggunakan rumus angka ganjil, data ganjil maksudnya. Nah, rumus kuartil bawah untuk data ganjil itu adalah Q1 sama dengan X1 per 4 kali N tambah 1. Nah,
Nah, 13 tambah 1 sama dengan 14. Nah, 14 kali 1 sama dengan 14 dibagi 4 sama dengan 3,5. Nah, karena ini hasil desimal, kita harus menggunakan interpolasi linear dulu. Nah, X3 tambah 0,5 kali X4 kurang X3. Nah, sama dengan 12 tambah 0,5 kali 13 sama dengan 12 tambah 0,5 sama dengan 12,5. Itu hasil untuk kuartil bawah. Nah, sekarang kita hitung yang kuartil atas. Nah, karena tadi angka ganjil, kita juga menggunakan rumus kuartil atas untuk yang data ganjil. Nah, rumusnya itu Q3 sama dengan X 3/4 kali N tambah 1. Nah, di bawah ini N sama dengan 13 dari datanya, tambah 1 sama dengan 14. 14 kali 3, 42. 42 bagi 4 sama dengan 10,5. Nah, karena ini desimal juga, kita harus interpolasi linear juga. Nah, interpolasi linear itu sama dengan X10 tambah 0,5 kali X11 kurang X10. Nah, sama dengan 17 tambah 0,5. Kenapa? Jadi hilang karena X11 kurang X10 dengan 1. 1 kali 0,5 sama dengan 1. Nah, hasilnya jadi 17,5. Itu hasil untuk kuartil bawah. Halo semuanya, jadi sini saya akan membahas tentang desimal persentil. Nah, di soal ini tertulis diberikannya sebagai berikut: 20, 50, 55, 45, 77, 76, 80, 65, 46, dan 78. Pertanyaan itu tentukan desimal kelima dan persentil ke-70. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah urutin datanya dulu dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu berarti 20, 45, 46, 50, 55, 60, 65, 75, 77, 78, 80. Nah, kita baru kita tentu desimal kelimanya itu. Nah, rumus dari desimal itu sendiri adalah DI sama dengan XI dan kurang atau dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, XI, I-nya itu adalah yang ditanyain, itu angka yang ditanyain, yang dipertanyakan itu desimal ke 5, berarti ini kita isi 5, berarti X5 kali 11 tambah 1 bagi 10. 11 itu 11 itu merupakan N, karena N itu berapa banyak sih angka atau data, yaitu nah itu ada 11 berarti ada 11. Nah, disitu sudah sama 1 sama dengan 12, berarti X5 dikali 12 bagi 10 hasilnya X60 dibagi 10. Nah, disitu hasil dari X60 dibagi 10 sama dengan 6. Nah, kan berarti X6 yang ada berdasarkan dari data itu adalah angka 60, berarti X6 hasilnya adalah 60. Lalu di pertanyaan selanjutnya ditanyakan adalah persentil ke-70. Nah, rumus dari persentil adalah PI sama dengan XI dikali N tambah 1 dibagi 100 sama dengan X70. I-nya sama aja kayak sebelumnya, aturannya N-nya juga sama, jadi X70 kali 11 tambah 1 dibagi 100 sama dengan X70 dikali 12 dibagi 100. Nah, 70 kali 12 sama dengan 80, lalu dibagi 100 dan hasil 8,4, tapi nggak selesai di situ. Habis itu 8,4 yaitu ditulis 8 bagi X8 lalu ditambah 0,4 karena angka yang belakang 0, adalah 4, lalu 9 X9 dikurang X8. Nah, X8 itu kan kalau di data adalah angka 76. Nah, 76 tambah 0,4 dikurang 77 kurang 76, lalu 76
tambah 5,4 kali 1 karena 77 kurang 76 kehilangan 1 kan. Nah, hasilnya adalah 76,4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi simpangan baku dan ragam. Nah, di soal ini akan tertulis simpangan baku dan ragam dari data 8, 3, 5, 7, dan 2 adalah, nah, angka pertama yang harus kita lakukan adalah, jadi datanya itu kita masukkan ke tabel sebagai XI. Lalu setelah itu kita cari X barnya nih, atau rata-rata, men. Caranya itu atau rumusnya adalah sigma X dibagi N. Nah, jadi datanya itu 8, 3, 5, 7, dan 2 itu dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 5. Nah, berarti 8 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2 sama dengan 25 dan dibagi 5. Nah, 25 dibagi 5 sama dengan 5 kan. Nah, setelah itu di tabel selanjutnya kita perlu isi XI dikurang X bar. Nah, caranya itu si datanya itu 8, 3, 5, 7, 2 dikurang dengan 5 yang tadi udah kita hitung, yaitu 8 kurang 5 sama dengan 3, 3 kurang 5 sama dengan negatif 2, 5 kurang 5 sama dengan 0, 7 kurang 5 sama dengan 2, lalu 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Lalu di tabel selanjutnya lagi kita perlu isi XI dikurang X bar dikuadratkan. Nah, jadi cara tentuin hasilnya adalah dengan cara si XI nya itu si XI dikurang X nya yang sebelumnya sudah kita hitung itu tinggal dikuadratin aja. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4, 0 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 2 sama dengan 4, lalu minus 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Udah, lalu selanjutnya kita langsung cari simpangan bakunya. Nah, rumus simpangan baku itu sama dengan S sama dengan akar dari sigma X1 dikurang X bar dikuadratkan dibagi N. Nah, hasilnya, nah, si sigma X1 dikurang X bar dikuadratkan itu sama dengan jumlah banyaknya dari si X1 dikurang X bar dikuadratkan yang ada di tabel, yaitu si 9, 4, 0, 4, dan 9. Nah, itu pas dijumlahkan kan totalnya menjadi 26. Nah, berarti 26 dibagi 5 sama dengan akar 5,2. Nah, berarti akar dari 5,2 adalah sama dengan 2,8. Lalu, yang terakhir kita hitung ragamnya. Nah, ragam itu rumusnya S kuadrat, berarti hasil dari simpangan bakunya itu kita kuadratkan. Tuh, nah, tapi kita ambilnya itu sih akar 5,2 nya biar gampang dihitungnya. Jadi kenapa bisa gampang? Karena kita tinggal coret si akarnya sama kuadratnya. Jadi hasilnya 5,2. Sekian. Halo, jadi saya akan menjelaskan contoh soal dari materi peluang, yaitu 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama 1 kali. Nah, berapakah peluang muncul mata dadu berjumlah 5? Untuk rumus peluang sendiri kan PA sama dengan NA per NS. PA-nya adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan yang terjadi, dan NS adalah banyaknya semua kemungkinan.
Nanti kita cari NS dulu, yaitu untuk satu dadu kan ada 6 mata dadu ya. Karena yang dilempar adalah 2 buah dadu, jadi kita kuadratkan, jadinya 6 kali 6 sama dengan 36. Untuk NA-nya kita cari 2 buah dadu yang dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Ada 2 dan 3, 3 dan 2, dan juga 1 dan 4, dan 4 dan 1. Jadi totalnya kan ada 4. Jadi NA sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke rumusnya, PA sama dengan NA per NS, yaitu 4 per 36. Nah kan masih bisa dikecilkan dengan sama-sama dibagi 4, jadinya 4 bagi 4 1, 36 bagi 4 sama dengan 9. Jadinya peluang mata dadu berjumlah 5 adalah 1/9. Frekuensi harapan. Suatu percobaan lempar undi 3 mata uang logam sebanyak 200 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 sisi gambar dan 1 sisi angka adalah, langsung ke jawabannya. Nah, rumus frekuensi harapan itu peluang kali N. Nah, maka dari itu kita tentukan peluangnya dulu. Nah, karena tadi lempar undinya 3, kita membuat cabang angke sebanyak 3 kali. Nah, dari percabangan itu yang memunculkan 2 gambar dan 1 angka itu ada 3, dan jumlahnya dari percabangan itu ada 8, jadi 3/8. Nah, 3/8 itu kita masukkan ke rumus PA tadi. Nah, jadi 38 kali N-nya itu tadi 200 sama dengan 75. Itu jawabannya. Terima kasih. Jadi pertama ini kan peluang tidak lulus ini kan 0,84. Nah, terus yang dipertanyakan peluang yang lulus. Nah, jadi rumusnya ini kita masukin PA sama dengan 1 dikurang PA. Nah, 1 dikurang sama yang tadi, sama yang peluang tidak lulus. Tadi kan yang peluang tidak lulus itu kan 0,84. Jadi 1 dikurang 0,84 hasilnya adalah 0,16. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.